Dunia kini memasuki siklus baru pembagian wilayah. Jangan ragu, saat ini dunia kita telah memasuki kembali era kekacauan pembagian wilayah. Keuntungan dari Perang Dunia Kedua telah sepenuhnya dihabiskan. Dan tatanan yang dihasilkan setelah Perang Dunia Kedua juga telah runtuh. Saat ini, peran PBB hampir setara dengan Liga Bangsa-Bangsa. Bahkan mungkin lebih rendah dibandingkan Liga Bangsa-Bangsa yang lalu. Menghadapi tindakan ekspansi militer dari negara besar seperti AS, PBB bahkan tidak berani memberikan kecaman. Ini bukan sekedar kata-kata alarmis yang tidak berdasar, karena contoh konkret ada di depan kita. Contoh pertama, konflik Rusia-Ukraina. Tujuan Rusia dalam perang ini sangatlah sederhana. Hanya ada dua alasan. Yang pertama adalah mencegah ekspansi NATO yang dipimpin AS, karena Moskow tidak dapat membiarkan peluru kendali NATO berada di depan rumahnya. Karena jarak perbatasan tenggara Ukraina ke Moskow hanyalah sekitar 500 km. Peluru kendali jarak menengah hingga pendek yang ditempatkan di sana bisa menghancurkan ibu kota Rusia, Moskow. Coba bayangkan, bagaimana Anda berharap Putin bisa tinggal diam? Dia hanya bisa menggunakan segala cara untuk menghentikan ekspansi keserakahan NATO. Jika cara diplomatik tidak berhasil, maka cara militer yang harus diambil. Alasan penting lainnya adalah Ukraina, tanah yang sangat subur ini, sejak dahulu merupakan nadi ekonomi bagi bangsa Rusia. Tanah Ukraina tidak kalah pentingnya bagi bangsa Rusia, seperti pentingnya kawasan Selat Malaka bagi Indonesia. Ukraina memiliki tanah hitam berkualitas tinggi terunggul di dunia. Dan suhu di kawasan ini adalah yang tertinggi di Kekaisaran Rusia. Ditambah lagi lokasi akses ke Laut Hitam. Belum lagi kekayaan mineral yang sangat melimpah. Semua itu merupakan sumber kekayaan yang sangat besar. Bayangkan, bagaimana bisa Putin membiarkan begitu banyak kekayaan jatuh ke tangan AS dan orang Eropa? Oleh karena itu, dia harus bertindak cepat. Paling tidak, dia masih bisa merebut separuhnya. Jika tidak beraksi, seluruh Ukraina suatu saat pasti akan dikuasai AS dan sekutunya. Dengan kata lain, Rusia memiliki alasan mereka sendiri. Mereka harus menjalani perang ini. Contoh kedua, orang Eropa juga memiliki alasan kuat untuk berekspansi. Banyak netizen bertanya, mengapa Eropa bersedia menguras uang pajak mereka sendiri untuk berperang di Ukraina? Padahal mereka sangat jelas akan mengalami kerugian besar. Apakah mereka tidak memahaminya? Terus terang, mereka jauh memahaminya daripada kita semua. Justru karena mereka memahaminya, dan karena kondisi ekonomi mereka yang sangat parah hari ini, mereka tidak punya pilihan lain. Ekonomi Eropa hari ini benar-benar dalam keadaan genting. Pemimpin mereka tidak kompeten untuk memperbaiki keadaan. Di samping itu, permata industri satu persatu telah diungguli oleh negeri Panda. Misalnya mobil listrik, fotovoltaik, dan bidang high-tech lainnya. Jadi, Anda bisa membayangkan cara mereka mempertahankan bisnis menguntungkan mereka di masa lalu. Sementara itu, sang elang botak juga sedang menggorengnya dengan cara yang sangat ekstrim. Selama 3 tahun terakhir, setelah meledakkan jalur pipa gas Nord Stream 2, Rusia ke Eropa, AS berhasil mengeruk kekayaan secara besar-besaran dengan menjual energi yang sangat mahal kepada Eropa. Bayangkan berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Karena meletusnya konflik geopolitik, banyak perusahaan Eropa terpaksa pindah produksi ke AS, yang sangat sesuai dengan skenario Gedung Putih. Ditambah lagi, banyak modal spekulatif di sektor keuangan Eropa telah mencari perlindungan di AS. Oleh karena itu, bagi Eropa, situasi yang paling sulit adalah
bagaimana elang botak secara bertahap dan agresif menguras kekayaan Eropa dan mempertahankan pilar industri Eropa setelah kalah bersaing dengan panda. Dengan kata lain, panda mengambil alih semua industri kebanggaan Eropa secara perlahan. Sedangkan elang botak terang-terangan merebutnya dengan semangat yang berkobar. Sekarang Eropa juga sadar, mereka tidak dapat melawan elang botak ataupun panda. Dalam menghadapi dua raksasa ini, mereka hanya bisa mengalah dan pasrah. Hal ini mendorong mereka untuk mencari titik pertumbuhan ekonomi baru. Jadi, merebut Ukraina adalah pilihan terbaik. Ukraina memiliki tanah hitam berkualitas tinggi terbaik di dunia. Jika semuanya dikuasai oleh kelompok modal AS, maka kelompok modal Barat akan menggunakan teknologi tinggi untuk mengolah tanah ini secara lebih mendalam. Mereka akan mengubah cara bertani orang Ukraina yang masih tradisional. Jangan ragukan, jika Eropa dapat merampas tanah ini, kekayaan yang mereka ciptakan dari luas tanah yang sama akan lebih dari 10 kali lipat kekayaan yang dihasilkan oleh orang Ukraina. Cobalah pikirkan, apakah ini bukan titik pertumbuhan ekonomi baru bagi Eropa? Masih ada lagi, yaitu sumber daya mineral Ukraina, juga menjadi salah satu fokus perebutan kedua belah pihak. Salah satu hotspot pertempuran di wilayah timur Ukraina adalah Ganivka, atau sering disebut Desa Tentara Merah. Di sekitar Desa Tentara Merah terdapat serangkaian tambang batu bara besar berkualitas tinggi. Tambang batu bara ini adalah bahan baku terbaik untuk menghasilkan kokas. Untuk apa kokas itu? Bukankah hanya untuk pengolahan logam? Menurut analisis, 10 tambang batu bara di sekitar Desa Tentara Merah menyuplai lebih dari setengah pasokan kokas di seluruh Ukraina. Jika kehilangan daerah ini, artinya Ukraina akan kehilangan setengah kapasitas peleburan logamnya. Ini adalah logika yang sangat sederhana. Jika rantai pasokan kokas berkurang setengah, apakah Ukraina masih berharap untuk melelehkan logam? Jadi, apakah Anda masih berpikir bahwa itu hanyalah sebuah desa kecil? Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa Ukraina adalah sebuah wilayah yang harus dirampas oleh Eropa untuk pertumbuhan ekonominya. Ini adalah titik pertumbuhan ekonomi terbesar mereka ke depan. Harapan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka pasti akan berjuang mati-matian untuk menguasainya. Walaupun jika mereka tidak bisa mendapatkan seluruh Ukraina, menguasai wilayah barat Ukraina sudah cukup untuk memberi mereka makan. Fakta-fakta di atas adalah dua contoh yang menjelaskan ekspansi geopolitik AS dan sekutunya NATO. Mari kita lanjutkan dengan contoh ketiga. Israel sudah sangat jelas. Tujuan strategis akhirnya adalah untuk memulihkan konsep geografis negara Yahudi yang besar. Jadi, wilayah yang disebut bekas negara Yahudi kuno akan mencakup seluruh Suriah, setengah Irak, sepertiga Arab Saudi, dan banyak daerah sekitar. Bahkan sepertiga Mesir juga akan ditelan. Hanya dengan cara menelan inilah, bangsa Israel dapat menemukan sedikit rasa aman. Ini sudah pernyataan terbuka Israel sendiri, yang tidak perlu disembunyikan. Oleh karena itu, Israel langsung menduduki dataran tinggi Golan dan menelan seluruh Suriah, termasuk tanah sekitarnya. Mari kita lihat contoh keempat, yaitu Turki, di mana Presiden Erdogan sekarang mengangkat konsep besar Kekaisaran Ottoman yang pernah runtuh. Hari ini, dia berusaha mencari alasan untuk menganeksasi bagian utara Suriah. Mengapa Turki begitu giat mendukung tentara pemberontak di dunia? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia melakukannya demi Suriah? Erdogan bahkan mengatakan kepada dunia bahwa ia tidak akan membiarkan Suriah terpecah belah lagi. Itu semua hanyalah omong kosong. Dia mengatakannya karena takut Israel merampas duluan. Lihatlah ke depan,
perang saudara Suriah semakin kacau. Cepat atau lambat, Turki akan langsung mengirim tentara reguler untuk merebut bagian utara Suriah. Lihatlah, bahkan Turki sudah mulai bermimpi membuka wilayah baru. Apakah Anda tidak berpikir ini adalah fase baru dalam pembagian wilayah dunia hari ini? Contoh kelima yaitu AS. Ketika Trump berkuasa, dia pasti akan menyerang Iran. Ini seharusnya adalah kesepakatan yang dia buat dengan orang Israel jauh hari sebelumnya. Jadi, tidak hanya menyerang Iran, jika di masa depan AS juga akan menyerang Kanada, bahkan Meksiko. Anda juga tidak akan terkejut. Karena, ini adalah gambaran besar dari masa depan dunia. Pembagian wilayah kekuasaan yang baru. Jika Trump bisa menaklukkan Kanada dan Meksiko selama masa jabatannya, dia akan menjadi raja abadi dalam sejarah Amerika. Sekali lagi, jika skenario seperti ini terjadi di masa depan, Anda jangan terkejut. Kesimpulannya, 5 contoh di atas telah membuktikan bahwa kekuatan besar dunia sedang melakukan restrukturisasi alias ekspansi geopolitik wilayahnya. Ini adalah yang biasa disebut pembagian wilayah. Dengan kata lain, ini sepenuhnya membuktikan keuntungan dari Perang Dunia Kedua telah dihabiskan. Dan tatanan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tatanan PBB, juga sudah tidak berlaku lagi. Singkatnya, ekonomi global saat ini tidak menemukan titik pertumbuhan baru. Tatanan politik yang ada tidak dapat mempertahankan keseimbangan masa lalu. Jadi, titik-titik hukum sejarah sekali lagi memasuki tahap di mana segalanya harus dibongkar. Sebenarnya, menurut pengalaman sejarah, Perang Dunia Ketiga seharusnya sudah terjadi sejak lama. Untungnya, hingga kini tidak terjadi. Alasan utamanya adalah bahwa negeri Panda yang sangat adidaya, sangat ambigu, dan arah geraknya tidak jelas. Karena negeri Panda sekarang sudah terlalu besar. Panda selalu memegang prinsip netral dan tidak beraliansi. Semua kekuatan lainnya tidak tahu apa yang akan dilakukan Panda selanjutnya. Tetapi mereka tahu bahwa siapapun yang mendapat dukungan dari negeri Panda pasti akan menang. Karena ada ketidakpastian seperti inilah, Perang Dunia Ketiga terus tertahan. Para penjajah Barat sangat ingin memulai Perang Dunia Ketiga. Tetapi karena ketidakpastian ini, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya berani menciptakan banyak perang lokal seperti yang kita lihat hari ini. Jadi, banyak teman-teman bertanya kepada Ricky, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Panda di era persaingan besar ini? Saya tidak akan menganalisis hal-hal yang terlalu jauh. Saya akan menganalisis yang ada di depan mata. Masalah Taiwan sangat berkemungkinan akan segera diselesaikan. Dan waktu itu semakin dekat. Bayangkan sekarang, semua kekuatan besar di dunia sedang saling berebut wilayah. Tembakan pertama sudah dilepaskan oleh Rusia, Israel, AS, dan Turki. Dan pertanyaannya, apakah Panda akan diam saja? Negara-negara Barat sudah mengabaikan aturan internasional yang dibentuknya sendiri, mulai bertindak semena-mena. Tapi jika itu terjadi, Panda yang selama ini tetap menahan diri, mungkin nggak akan tinggal diam lagi. Panda bukan ingin memperluas kekuasaan. Mereka hanya ingin mengembalikan tanah yang dulu dijajah Jepang. Dan jika negara-negara Barat sudah bertindak duluan, siapa yang bisa mengkritik mereka? Jadi, apa yang akan terjadi dengan Taiwan? Bisa jadi, dalam waktu semalam, Panda akan menyatukan Taiwan. Ini bukan sekedar spekulasi atau ekspansi, tetapi kebenaran yang harus dikembalikan.